Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Irfan di channel YouTube Irfan Dirham. Dan semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang melimpah, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di alam ini. Dan kali ini kita mau perjalanan dari Bawen menuju ke Ambarawa. Dan kita lihat tadi banyak sekali motor-motor skuter atau motor Vespa yang melakukan touring nih coy. Entah mau touring kemana kita nggak tahu. Emang asik sekali kalau kita itu touring bersama kawan-kawan, bersama klub-klub motor kita ya. Motovlog kali ini dari arah Jalan Raya Semarang menuju arah Jalan Raya Magelang, Jogja. Dan kita akan muter-muter di kota kecil Ambarawa yang letaknya itu di Kabupaten Semarang. Hai kak, Ambarawa menyimpan banyak sekali destinasi wisata. Banyak juga peninggalan-peninggalan bersejarah yang ada di Ambarawa. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Palagan Ambarawa dan Museum Kereta Api. Siang matahari bersinar dengan teriknya, jadi suhu lumayan panas nih cuy. Oke, kita baca doa naik kendaraan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan semoga perjalanan kali ini diberikan kelancaran, keselamatan serta keberkahan ya, amin. Oke cuy, kita lanjutkan perjalanan. Di depan sana nanti ada Bangju, kita lurus saja. Dan kalau ke kiri ini lewat jalan lingkar Ambarawa, kita lurus saja nih, ada Bangjo. Pas lampu hijau nih kita gas cuy. Asik cuy, perjalanan kali ini kita melewati Bawen. Jalur ini adalah jalur berhubung antara Semarang, Magelang, dan Jogja. Kalau kita mau ke Magelang ataupun ke Jogja, kita lewat jalur sini cuy, ataupun lewat jalur lingkar pun juga bisa. Dan kali ini kita lewat jalur tengah nih, jalur pasar. Kita nanti akan melewati pasar Ambarawa cuy. Dan di sana biasanya terjadi kemacetan karena ramainya lalu lintas. Jadi dibuatlah jalur lingkar untuk mengurai kemacetan. Oke cuy, kita gasken cuy. Sambil motorride, gak ada salahnya untuk sedikit bercerita tentang sejarah Ambarawa ya. Kota Ambarawa sangat dikenal karena sejarahnya dulu pada masa pertempuran di Ambarawa, sehingga didirikanlah monumen Palagan Ambarawa untuk mengenangnya. Peristiwa pertempuran di Ambarawa terjadi antara pasukan TKR Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris dan Belanda. Penyebab terjadinya pertempuran itu dikarenakan atau diawali dengan kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke Indonesia, dan pada waktu itu disambut dengan baik oleh Gubernur Jawa Tengah, yaitu Mr. Wongsonegoro. Pihak sekutu dan Belanda tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Awal kedatangan mereka itu hanya untuk mengurus tawanan perang yang ada di Jawa Tengah, namun diketahui malah membuat gara-gara ingin menjajah kembali negara Indonesia. Hal ini ditandai dengan mengibarkan bendera Belanda dan menyerang markas TKR yang ada di Magelang. Ini membuat marah rakyat Indonesia, dan akhirnya pasukan TKR dan rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Lalu pasukan sekutu pun memberikan senjata ke para tawanan yang dibebaskan.
dan akhirnya menimbulkan insiden di Magelang. Para pasukan TKR dan rakyat Indonesia terus melakukan perlawanan. Duh, malah mati mesin motorku cuy. Kita coba hidupkan lagi, kita selah nih cuy. Oke, kita lanjut ke cerita cuy. Kemudian berhasil ditenangkan oleh Presiden Soekarno. Pasukan sekutu melarikan diri ke arah Ambarawa setelah insiden tersebut. Dan tentara yang ada di Ambarawa melakukan pengejaran terhadap pasukan sekutu. Pasukan sekutu pun sudah melakukan penyerangan. Tentara-tentara yang ada di Ambarawa meminta bantuan tentara-tentara yang ada di Salatiga, Solo, Jogja, Purwokerto untuk bergabung melawan tentara sekutu. Namun dari pihak Indonesia, karena minim dengan peralatan tempur, pasukan Indonesia bisa sedikit kewalahan. Dan pada akhirnya Jenderal Sudirman pun turun tangan langsung untuk memimpin perlawanan setelah mengetahui hal tersebut. Ini adalah monumen Palagan Ambarawa yang didirikan untuk mengenang peristiwa pertempuran yang berada di Ambarawa. Peristiwa pertempuran di Ambarawa terjadi pada tanggal 20 November 1945, kemudian berakhir pada tanggal 15 Desember 1945. Kita putar balik aja sini ya. Oke, kita lanjut ke cerita. Setelah Jenderal Sudirman memimpin langsung perlawanan, komando pasukan TKR dan rakyat Indonesia dikendalikan oleh Jenderal Sudirman dan membuat strategi yang dinamakan dengan strategi sapit urang. Dataran tinggi yang digunakan untuk mengalahkan musuh yaitu dataran atau bukit yang berada di Tuntang, Bawen, Bandungan, dan Jambu. Strategi ini dilakukan dengan cara mendobrak pasukan dari arah barat ke timur menuju Semarang untuk memutus komunikasi yang ada di pusat. Gerakan ini kemudian dilanjutkan dengan menjepit pasukan dari kanan ke kiri seperti udang memakan mangsanya. Setelah pertempuran tersebut, akhirnya tentara Indonesia pun dapat mengusir tentara sekutu dari Indonesia. Inilah sedikit cerita Ambarawa yang terjadi di masa lalu. Semoga kita bisa mengenang para pahlawan-pahlawan kita yang dulu berjuang untuk memperjuangkan bangsa ini dengan harta bendanya, jiwa dan raganya untuk memerdekakan bangsa ini. Jadi kita patut bersyukur di hari ini kita terbebas dari penjajah dan kita sudah merdeka atau kemerdekaan. Makna dari kemerdekaan: merdeka adalah terbebas dari belenggu para penjajah. Tepat di bulan ini, tanggal 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia telah merdeka, terbebas dari para penjajah yang telah menindas bangsa ini. Dan 75 tahun sudah bangsa ini menyatakan kemerdekaannya, dan kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada para pejuang-pejuang dan para pahlawan yang telah gugur maupun yang masih hingga saat ini. Merekalah yang telah berkorban dengan harta maupun jiwa raga mereka untuk kemerdekaan bangsa ini. Ngomongin soal kemerdekaan atau merdeka di hari ulang tahun RI yang ke-75 tahun ini, menurut kalian apa sih arti atau makna kemerdekaan buat kalian generasi muda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar makna kemerdekaan versi kalian ya.
Menurut gue, kemerdekaan adalah atau merdeka adalah ketika kita memaknai arti dari kemerdekaan itu sendiri. Merdeka bukan hanya sebuah kata, akan tetapi kemerdekaan adalah kebebasan berekspresi atau kebebasan untuk berkarya, untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita yang tertunda, mewujudkan mimpi-mimpi kita yang mulia demi Ibu Pertiwi tercinta. Merdeka adalah ketika kita bisa bersatu meskipun berbeda-beda adat, budaya, dan sukunya. Kemerdekaan juga berarti bisa menikmati pesona alam Indonesia ini, bisa menapaki tiap jengkal keindahan alamnya. Ketika gue bisa mengambil gambar dengan bangganya atas keelokan dan keindahan alam Indonesia, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, maka kemerdekaan bisa kita raih dan bisa kita nikmati hingga detik ini. Baiklah, sekian dulu video dari saya. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa dengan video-video saya selanjutnya yang tentunya akan lebih menarik lagi. Bye bye, see you.